Kitab suci Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berisi risalah bimbingan atau pengingat kisah para nabi dan perjuangannya, serta kebenaran pesan Nabi Muhammad SAW. Dari dahulu hingga saat ini, Al-Quran sering menjadi objek kajian oleh hampir seluruh ilmuwan dari berbagai perspektif ilmu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran berisi ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran juga menjadi satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh umat manusia. Begitu mulianya Al-Quran, kalam tertinggi dari Tuhan, sebagai petunjuk setiap insan, membaca ayatmu dengan hikmat menumbuhkan cinta pada Sang Pencipta, sekaligus menjadi syafaat bagiku dan kedua orang tuaku. Keistimewaan Al-Quran itu luar biasa. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mencakup semuanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang ingin selamat fid dunya wal akhirah, maka hendaklah ia berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalaulah kita buka di dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Allah, demikian Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pandangan hidup, maka insya Allah dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa yang mencari rumus dunia dalam Al-Quran, maka ia pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, maka merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang akan menuntun manusia selamat fid dunya wal akhirah. Maka di situ Allah sebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu-ragu, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan selamat fid dunya wal akhirah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan mendatangkan syafaat kepada pemiliknya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, melihatnya tumbuh dewasa dengan akhlak dan amal soleh, meraih kesuksesan berawal dari Al-Quran, meraih berkah dunia juga dari Al-Quran, dan mendapatkan akhirat bersama orang-orang terdekat, terutama orang tua, juga dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa memberikan pahala bagi orang tua yang sengaja mendidik anaknya untuk menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Boleh kita rujuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah olehmu Al-Quran itu, maka Al-Quran itu yang akan menjadi penolong. Ini baru yang pertama, poin yang pertama, yang akan menjadi penolong. Lalu bagaimana orang tua yang membawa atau mengarahkan anaknya menjadi anak-anak yang Qur'ani, maka anak ini nanti yang akan menjelma menjadi penolong. Nah, ini luar biasa. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu kita semua paham, kita semua yakin di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza mata ibni Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilman yantafa'u bih aw waladin shalihin." Semua anak Adam ini akan mati dan akan terputus semua perkara kecuali 3. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Nah, tentu di sini poin yang utama, orang tua yang sengaja mengonsep anak menjadi anak yang Qur'ani, anak yang dekat dengan Al-Quran, anak yang suka membaca Al-Quran, bahkan anak yang menjadi penghafal Al-Quran, maka inilah yang akan menjadi pemberi suplai, yang akan menjadi investasi terbesar di akhirat nanti, yakni anak yang di bawah bimbingan Al-Quran. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada orang tua. Sudah menjadi kewajiban menjaga, mengasuh, dan memberikan pengetahuan agama, berharap nanti akan menjadi pelita dan penuntun bagi orang tuanya di hari kemudian. Menanamkan ajaran Islam dengan membiasakan ikut dalam sholat, menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, hingga mendengarkan dan membiasakan membaca Al-Quran. Setiap orang tua menginginkan buah hatinya menjadi anak yang soleh dan soleha, mengajarkan kepada anak segala hal tentang Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia.
Tentu semua orang tua mendambakan anak yang bisa membaca Al-Quran. Terlebih-lebih anak yang hafiz dan hafizah. Tentu ada beberapa metode yang harus kita terapkan. Tapi yang perlu ditekankan adalah metode ketauladanan. Maksudnya apa? Ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Maka jika ingin mendapatkan anak yang pandai membaca Al-Quran, mari orang tuanya ikut ke dalam dunia itu. Bisa bertalaki, seorang anak membaca, seorang ayah atau ibu yang mendengarkan. Ini lebih kepada hasil yang maksimal. Karena ini yang dicontohkan di dalam penelitian Hiwarul Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu 'ala tarbiyah. Jadi ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, maka akan terwujudlah cita-cita. Maka ketika kita mencita-citakan anak menjadi seorang penghafal Al-Qur'an, metode yang pertama adalah ada kontak antara orang tua dengan anak. Yang selanjutnya, bagaimana metodenya? Yakni selain membaca berulang-ulang, yang terlibat dengan orang tuanya, ada yang namanya metode murajaah. Hafalan itu harus diulang-ulang. Lebih baik lagi ketika ada pengulangan itu melibatkan sosok orang tua di dalamnya. Maka insya Allah ya akan terwujudlah anak-anak yang cinta Al-Quran, anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, dan anak-anak yang suka menghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal saja, tetapi suka menghafal Al-Quran dengan metode yang kita terapkan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lingkungan singgasana Allah pada hari ketika tidak ada perlindungannya, mereka beserta nabinya dan orang-orang suci. Hadis riwayat At-Tabrani. Intinya kalau kita di sini dalam menghafal Quran, menghafal kemandirian. Polanya mereka mencari sendiri. Tidak kita tentukan dalam satu metode yang sama, karena setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya dan cara menghafalnya berbeda-beda. Ada yang pengen menghafalnya dalam kondisi tenang, ada yang menghafalnya harus dengan suara lantang. Itu berbeda-beda setiap anak dalam menghafal Al-Quran. Sebagai orang tua, membangun nuansa Al-Quran di rumah sebagai sarana awal untuk mengenal Al-Quran. Keberhasilan anak dalam menghafal ayat-ayat Allah tidak lepas dari pendidikan di luar rumah yang mereka dapatkan. Orang tua mereka sadar bahwa untuk meningkatkan hafalan merupakan dibutuhkan pendampingan dan pengajaran khusus melalui pondok-pondok dan rumah Quran. Intinya kalau kita di sini dalam menghafal Quran, menghafal kemandirian. Polanya mereka mencari sendiri. Tidak kita tentukan dalam satu metode yang sama, karena setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya dan cara menghafalnya berbeda-beda. Ada yang pengen menghafalnya dalam kondisi tenang, ada yang menghafalnya harus dengan suara lantang. Itu berbeda-beda setiap anak dalam
menghafal Al-Quran. Menghafal Quran tentunya kita mencoba dengan ada reward dan ada punishment. Nah, maka salah satu yang untuk memancing anak-anak di dalam menghafal Quran, kita biasanya ada target tahunan, ada target semesteran. Nah, misalnya ketika kayak anak-anak yang mencapai target tahun ini, misalnya 10 juz, maka ya, hadiahnya, rewardnya kita jalan-jalan. Misalnya kemarin pernah kita jalan-jalan ke Padang, jalan-jalan ke pagar alam. Jadi ini salah satu memotivasi anak. Karena masih anak-anak ini permasalahannya itu bukan mereka tidak mampu menghafal Quran, tapi kesadarannya untuk menghafal Quran masih kurang. Maka inilah yang kita rangsang dengan iming-iming reward. Kadang itu salah satu reward yang kita kasihkan dengan seperti itu. Di Bumi Rafflesia Bengkulu, terdapat TPA dan TPQ atau Rumah Quran sebagai sarana pengembangan penghafalan Quran bagi anak. Di Rumah Tahfiz Bakti Ilahi inilah, puluhan santri melanjutkan penghafalan Qurannya dengan berbagai metode dan program hafalan yang disediakan. Di Rumah Tahfiz ini pula, terdapat program yang menarik yang dapat memotivasi santri untuk meningkatkan hafalannya. Selain kemampuan hafalan, para santri ini juga dituntut memperhatikan tanda baca dan panjang pendek huruf serta makhrajul hurufnya. Di sini di Rumah Tahfiz Fatimah, alhamdulillah ini adalah usia anak SMP, yaitu di mana baru selesai tamat SD, baru pertama berpisah dengan orang tua. Tapi luar biasa, orang tua hebat, beliau dengan ikhlas menitipkan anaknya di sini dengan rela jauh untuk supaya anak-anaknya bisa menghafal Quran. Belajar Al-Quran juga tidak hanya dilakukan pada anak-anak usia sekolah, remaja, dan orang dewasa. Fungsi Al-Quran terhadap perkembangan kognitif dan efektif anak secara umum ialah meningkatkan perkembangan moral anak dan kemampuan anak untuk mendengarkan dan menghafalkan ayat Quran. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mengembangkan daya ingat dan pemahamannya serta meningkatkan daya fikir untuk mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Kewajiban orang tua mengajarinya dengan cara memberikan fasilitas. Salah satunya bisa saja dengan orang tua memberikan pengajaran tentang Al-Quran, maka anak akan bisa membaca Al-Quran.
Selain mendapatkan pahala ketika membaca dan menghafalkan Al-Quran, dewasa ini telah banyak peluang bagi hafiz-hafizah untuk mendapatkan beasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beasiswa tersebut diperuntukkan bagi anak yang mahir dalam bidang agama. Anak-anakku, para penghafal Al-Quran, para pencinta Al-Quran, Allah menjanjikan barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan akhirah. Akhirat jelas, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dunia, maka ini sudah terbentang luar biasa. Jadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, kita contohkan nih, misal ketika mau masuk ke perguruan tinggi, ada yang namanya beasiswa tahfiz. Maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Ada juga ketika kita ingin tes, bahkan ketika sekarang ini ketika kita ingin tes anggota Polri pun ada jatah tersendiri, yakni calon anggota yang dari jalur penghafal Al-Quran. Maka inilah kesempatan bagi anak-anakku, bagi generasi-generasiku yang cinta dengan Al-Quran. Di akhirat sudah Allah jamin, dan di dunia pun insya Allah akan terbentang luas rezeki yang Allah janjikan bagi siapa saja yang ingin menghafal dan gemar membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya diperuntukkan satu golongan, namun untuk alam semesta. Al-Quran juga mampu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang membaca dan mendengarkan. Jika kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah.